Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita duduk di tempat ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak diragukan kita berkumpul untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita keluar dari rumah kita di waktu ini untuk kembali melanjutkan kajian, menambah ilmu, mengambil warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Kita sudah tahu bersama, mungkin sering kita dengarkan, bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak mewariskan harta, bahkan kepada keluarganya. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, saat Nabi sudah meninggal, dia datang ke Abu Bakar, bertanya, mencari warisan bapaknya, yaitu Nabi SAW. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, menjelaskan terkait dengan harta peninggalan Nabi berupa perkara dunia. Beliau sampaikan kepada anaknya Nabi SAW, yaitu Fatimah. Nabi SAW bersabda, ma tarokna sedekah. Apa yang kami tinggalkan berupa harta itu sedekah untuk kaum muslimin, tidak diwariskan kepada anak keturunannya. Ini kata Nabi SAW. Tidak ada yang tersisa dari warisan Nabi kita Muhammad SAW kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau berupa Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita agar supaya kita bersemangat. Karena bagian kita dari warisan Nabi ini tergantung berapa banyak yang kita tahu dari Al-Quran dan dari hadits Nabi SAW. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits, inna ma'syarul anbiya lam nuris dirhaman wala dinaron. Kami seluruh para nabi, dari nabi pertama sampai yang terakhir, tidak mewarisi dinar, mata uang emas, tidak pula dirham, mata uang perak. Kemudian Nabi tegaskan, yang mereka warisi adalah ilmu. Dan Nabi katakan, faman akhadahu faqad akhadha bihablin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Berapa kadarnya? Tergantung berapa kita punya. Berapa yang kita hafal dan berapa yang kita pahami dari syariat Islam. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran dan Sunnah. Yang kalau kita berpegang dengannya, di dalam kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Maka suatu kebahagiaan dan kegembiraan ketika kita bisa duduk bersama, tidak ada yang mengikat kita, tidak ada yang membuat kita datang ke sini kecuali ilmu saja. Bukan karena ada dunia yang mau dibagi-bagikan. Bukan. Kita datang memang karena mau belajar. Mengangkat kebodohan dari diri kita masing-masing. Kemudian setelah itu untuk mengangkat sekedar orang sujud, ruku. Bukan hanya itu ibadah. Ibadah itu kita duduk belajar
mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi SAW itu juga ibadah. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, ma'ubidallaha mitlu al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah disembah seperti orang menyembah Allah dengan belajar. Dengan belajar. Karena dengan belajar kita bisa hidup di atas dunia ini, di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini tentunya jadwal kita adalah membahas fikih dengan membaca kitab Umdatul Fikhi karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah masuk di Kitabus Shalah, pembahasan terkait dengan sholat. Paling terakhir masalah yang kita ambil, hukum orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Kita katakan orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat kafir, tidak ada perselisihan. Tidak diragukan. Karena dia meninggalkan rukun dari rukun Islam. Rukun kedua setelah 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang beliau lanjutkan pembahasan masih terkait dengan orang yang meninggalkan sholat atau orang yang mengakhirkannya. Karena malas. Kata beliau rahimahullah berbicara tentang orang yang mengakhirkannya dari waktu wajibnya. Kata beliau wala yahillu ta'khiruha an waqtin. An waqti wujubiha illa linawin jam'aha. Kata beliau tidak boleh diakhirkan dari waktu wajibnya kecuali bagi orang yang ada niat jamak. Misalnya kalau kita lagi safar. Ketika kita dalam keadaan safar kan boleh jamak. Jamaknya boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Jamak takdim artinya kita sholat asar, sholat zuhur dan kita gabungkan dengan sholat asar, dimajukan di waktu zuhur. Itu namanya takdim. Yang kedua jamak takhir. Artinya kita sholat di waktu asar, kita mundurkan zuhur. Di waktu asar, sholat zuhur dulu baru sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Jamak takhir. Nah ini sholat. Tidak boleh kita akhirkan dari waktunya. Kecuali antum ada niat jamak. Tentunya yang punya niat jamak yang diberikan keringanan musafir. Atau orang sedang sakit. Boleh. Atau seorang perempuan yang selalu keluar darah istihadohnya. Keluar selalu darah istihadoh. Darah istihadoh kita sudah jelaskan sebelumnya. Darah yang selalu keluar dari seorang perempuan karena ada uratnya yang putus atau pecah. Sulit baginya untuk sholat zuhur, kemudian nanti lagi sholat asar. Berat. Karena darah tidak pernah putus. Maka dia dibolehkan untuk melakukan jamasuri. Jamasuri ini dia akhirkan sholat zuhur sampai mendekati waktu asar. Pas selesai dari sholat zuhur, masuk waktu asar, langsung dia sholat asar di situ dengan mandi sebelumnya. Jadi 1 kali mandi, 2 sholat dilakukan. Demikian pula dia sholat isya sama maghrib. Masuk waktu maghrib, diakhirkan sampai ujung waktunya. Dia sholat maghrib, ujung waktu maghrib. Kemudian setelah itu adzan isya. Sholat isya. Ini namanya jamasuri. Ini bagi seorang perempuan yang mengalami darah istihadah. Boleh. Demikian pula orang yang sakit. Ini juga berlaku kata para ulama bagi orang yang selain musafir kalau musafir kan memang boleh. Orang yang sedang berada dalam ketakutan. Misalnya ada perang. Ada perang terjadi. Takut dia. Atau ada hal-hal lain yang membuatnya takut. Dia ada hartanya. Dia mau jaga. Kalau dia tinggalkan, tidak ada orang yang menjaganya. Ini namanya dia niatkan diakhirkan. Tapi ini
hal memang kata para ulama rahimahumullah terjadi memang karena darurat. Karena darurat. Tanpa semua ini tidak boleh diakhirkan dari waktunya. Tidak boleh diakhirkan dari waktunya. Apa dalilnya? Al-Quran, hadis, dan juga kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sungguh salat, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah wajib kepada orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan. Kewajibannya adalah mauquta, sudah ditentukan waktunya. Sudah ditentukan waktunya. Siapa yang mengakhirkan dari waktu yang telah ditentukan, maka dia berdosa. Maka dia berdosa dalam hal ini. Karena tidak dibolehkan baginya untuk mengakhirkan tanpa udzur. Kita katakan, adapun karena udzur, boleh, karena pernah terjadi di masa Nabi SAW saat perang Khandaq. Di perang Khandaq, kaum musyrikin Mekah, demikian pula dia bersatu dengan penduduk Madinah dari kalangan Yahudi. Mereka semua bersatu untuk menyelesaikan Nabi SAW dan para sahabatnya. Langsung mereka datang menyerang ke Madinah. Karena kaum muslimin masih sedikit, maka mereka musyawarahkan bagaimana cara menghadapi kaum musyrikin ini yang banyak. Karena bersatu seluruh orang-orang kafir. Memang niatnya untuk menghabisi Nabi SAW dan orang-orang beriman bersamanya waktu itu. Akhirnya mereka dapat usulan, Nabi SAW dapat usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu untuk gali Khandaq. Parit, lubang di sekeliling Madinah. Tempat mereka masuk nanti. Mereka gali Khandaq karena waktunya sedikit. Karena tiba-tiba datang berita bahwa kaum musyrikin sudah keluar untuk menyerang. Karena kesibukan itu sampai mereka diakhirkan dari sholat asar. Diakhirkan dari sholat asar. Karena kesibukannya. Datang Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah, saya belum sholat asar. Dia laknat orang-orang musyrikin yang telah menyibukkan mereka dari sholat asar. Nabi juga bilang, saya juga demi Allah belum sholat asar. Karena ini ada rasa takut. Karena nanti mereka akan menyerang. Iya. Akhirnya mereka tidak sempat sholat kecuali masuk maghrib. Maka langsung Nabi SAW sholat asar dulu, baru maghrib. Baru maghrib. Karena sholat harus tertib. Tidak boleh diganti urutannya. Tidak boleh diganti urutannya. Ini untuk orang yang darurat namanya. Ada rasa takut. Kalau rasa aman ada, tidak ada rasa takut, tidak boleh kita akhirkan dari waktunya. Tidak diperbolehkan kita akhirkan dari waktunya. Ini disepakati oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Ini kata beliau rahimahullah, kecuali untuk orang yang berniat untuk jamak. Ini satu yang dibolehkan. Au mustagilin bisyartiha. Atau sibuk untuk mencari syarat sahnya sholat. Maksudnya seperti ini contohnya. Dia mau sholat tapi tidak ada air. Sibuk cari penjual air misalnya. Tidak ada air di rumah. Tapi kan kalau ada uang wajib kita beli. Wajib kita beli air untuk wudhu. Sekarang dia sibuk cari air. Pergi beli jauh tempatnya. Akhirnya terlambat dari waktunya. Boleh itu udurnya. Karena dia harus mencari air selama dia mampu. Beda kalau sudah tidak mampu lagi. Dia tidak ada air, tidak bisa juga beli. Ini tidak perlu dia cari. Boleh sholat dengan tayamum. Boleh sholat dengan tayamum. Adapun dia tidak punya air, tapi bisa beli air. Wajib dia beli air. Karena sibuk, akhirnya terlambat dari waktunya. Terlambat dari waktunya. Ini diberi udzur. Dimaafkan.
Ya, atau contoh lain, dia sholat tidak tahu kiblatnya di mana. Misalnya dia lagi safar di suatu tempat, di tengah perjalanan masuk waktu. Tapi dia tidak tahu mana arah kiblat. Dia cari sampai terlambat dari waktunya. Diberikan udzur. Karena dia sibuk mencari syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kiblat. Itu menghadap kiblat. Demikian pula yang lainnya. Contoh lain syaratnya, syarat orang sholat harus suci dari najis. Sekarang dia punya pakaian, kena najis. Kena najis. Iya. Dia masuk waktu. Tidak punya pakaian kecuali ini yang najis. Kecuali ini yang najis. Dia mau bertayamum, ada najis? Iya kan? Tidak ada air untuk mencuci najisnya itu. Dia sibuk cari pakaian, ya, dapat, tapi hampir keluar waktunya. Ini diberikan udzur katanya, karena dia mencari syarat sahnya sholat. Ini contoh kasus. Demikian pula kata Allah rahmatullah berikutnya, ya, fa in tarakaha tahawunan. Kalau dia tinggalkan karena bermudah-mudahan. Bukan karena sibuk mencari syarat. Bukan karena niat untuk jamak. Tapi dia tinggalkan karena malas. Bermudah-mudahan datang waktu sholat, dia santai. Ya, dia lagi di warkop, sedikit lagi. Masih setengah gelas kopinya. Baru dia minum, ya, setengah jam satu kali serut gitu. Santai dia. Dia tinggalkan karena bermudahan kewajiban sholat. Atau dia tinggalkan sholat karena malas. Apa yang harus dilakukan pada orang ini? Kata beliau, ustutib salatan. Tapi ini yang minta penguasa, pemerintah. Bukan sembarang kita. Dia diminta bertobat 3 kali. Lakukan sholat, tobat. Karena ini rukun Islam. Yang mengatakan pemerintah. Karena ada hal sebentar. Fa intaba, kalau dia bertobat, alhamdulillah, wa illa kutila. Kalau tidak, dibunuh. Inilah saya bilang tadi, harus pemerintah. Jangan masing-masing kita. Ada orang di warkop tidak sholat. Sholat kok, tobat kok 3 kali. Saya hitung, kalau tidak, kita bunuh. Oh enggak, ini pemerintah. Jangan sampai nanti ada yang bawa pulang ini pembahasan. Besok tinggal kita lakukan. Ya, langsung kita jalankan di tempat. Tidak boleh. Ini pemerintah. Ini pemerintah. Terkait dengan membunuhnya. Adapun terkait dengan apakah orang yang meninggalkan sholat karena alasan ini. Malas. Bermudah-mudahan. Apakah hukumnya kafir? Terkait dengan hukum Islam. Kalau masalah dibunuh, itu pemerintah. Tidak boleh kita sembarang. Tapi orang yang seperti ini, kafir, keluar dari Islam atau belum? Maka ini, di dalam masalah ini ada 2 pendapat. Di kalangan para ulama madhab. Pendapat pertama, mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas atau bermudah-mudahan sehingga dia tinggalkan sholat, hukumnya dia telah jatuh dalam dosa besar. Lebih besar daripada zina, membunuh, minum khamar. Lebih besar. Kan ini rukun Islam. Belum kafir. Hanya jatuh dalam dosa besar. Belum kafir. Ini pendapat. Di antara mereka ada yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhalal jannah." Tidak ada seorang pun yang berucap la ilaha illallah kemudian dia meninggal. Dia bilang la ilaha illallah kemudian dia meninggal. Maka dia pasti masuk surga. Sisi pendalilannya katanya. Nabi tidak sebutkan sholat.
Yang penting dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal di atas hal itu, masuk surga. Yang masuk surga itu berarti tidak kafir. Bisa mungkin kita pahami pendalilannya? Kan Nabi bilang, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, setelah itu dia meninggal, maka masuk surga. Ya namanya orang kalau dia bilang masuk surga, berarti tidak kafir. Karena orang kafirlah yang masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Itu sisi pendalilan mereka. Ada juga dalil mereka yang kedua. Dengan lafaz lagi yang lebih lagi. Tadi kan mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal. Ada lafaz lagi dalam hadits yang lain. Tadi riwayat Imam Muslim. Kalau hadits yang ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Demikian pula Imam Muslim. Kata beliau Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang bersyahadat dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Tidak ada seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat jujur di dalam hatinya. Dia bukan syahadat karena takut sama orang, ya, bukan. Jujur, ikhlas bersyahadat. Kecuali kata Nabi SAW, Allah haramkan darinya neraka. Dibilang haram neraka, ini hanya berlaku pada orang muslim. Orang yang tidak kafir. Ini dalil kedua. Demikian pula mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, ini dalil ketiga. Ini supaya kita paham, orang yang berpendapat tidak kafir, inilah dalil-dalilnya. Mereka berdalil dengan dalil ketiga, yaitu firman Allah. Terkait dengan dosa syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak mengampuni dosa yang dia diserikatkan. Dosa syirik tidak diampuni. Dan Allah mengampuni selain itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni selain itu. Dibilang selain syirik, berarti siapa? Apa? Termasuk sholat. Kan yang penting tidak syirik. Termasuk sholat. Berarti, kalau orang meninggalkan sholat, selama dia bukan pelaku syirik, tetap akan diampuni. Tetap akan diampuni. Itu pendalilannya. Ini dalil bagi ulama rahimahumullah yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Kalau dia karena malas. Sementara ulama yang lain kita sebutkan dulu pendapat yang kedua, baru kita akan lihat mana yang kuat. Pendapat yang kedua merupakan madhab dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan oleh ulama-ulama Madinah, wa alaihil fatwa fi biladina. Di atas pendapat kedua inilah fatwa di negeri kami, maksudnya di Madinah. Yaitu orang meninggalkan sholat walaupun karena malas, kafir juga. Kalau tadi kan karena malas tidak. Dosa besar tapi tidak kafir. Tapi fatwa penduduk Madinah, para ulama di sana, orang meninggalkan sholat walaupun karena malas, hukumnya juga kafir. Kita lihat apa dalilnya. Pertama, mereka berdalil dengan Al-Quran juga. Jadi ini sama-sama dari dalil Quran, dalil hadis. Di antara ayat yang mereka sebutkan, yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin." Kalau mereka bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Kalau ada orang bertobat,
kemudian dia mendirikan sholat, dia keluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Pemahaman kebalikannya apa? Kalau ada orang hanya bertobat, bersyahadat, la ilaha illallah, KTP-nya muslim, tapi tidak sholat. Datang kewajiban zakat, tidak zakat. Maka bukan saudara kalian dalam agama. Itu pemahamannya. Itu yang dipahami dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Dalil kedua, Al-Quran juga. Ketika terjadi percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka di hari kiamat. Penduduk surga bilang kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk neraka? Dia bertanya kepada penduduk neraka. Qalu lam naku minal musallin. Jawaban pertamanya, mereka bilang, kami tidak termasuk dari orang yang sholat. Neraka. Jawabannya ketika ditanya, kenapa kamu di situ? Dia bilang, kami tidak termasuk orang yang sholat. Dalil kedua, ini Al-Quran. Dalil ketiga, hadits Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya, serta disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami yang membedakan dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Nabi tidak merinci siapa yang meninggalkannya karena menentang atau siapa yang meninggalkannya karena apa? Malas. Nabi langsung hukumi hukum umum, telah kafir. Yang mengatakan kafir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula hadits yang kedua, ini dalil yang keempat. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Jabir bin Abdullah. Katanya Nabi SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seorang dengan kekafiran dan kesyirikan dengan meninggalkan sholat. Dengan meninggalkan sholat, itulah dindingnya. Artinya walaupun dia bersyahadat, kalau tidak sholat, bukan muslim. Bukan muslim. Nah, kalau kita melihat dari dua pendapat ini, mana yang kuat? Sama-sama berdalil dengan Quran dan hadits. Ketika kita ragu tentang sesuatu, samar, karena sama-sama kuat dalilnya. Sama-sama ada hadisnya, ada Qurannya. Apa yang harus kita lakukan? Disinilah kita tempuh jalan ketiga. Sudah dapat Quran, dapat hadis, akan-akan tidak ketemu, saling bertentangan. Maka kita lihat apa yang dipahami oleh para sahabat. Karena mereka lah yang menyaksikan Quran tadi turun. Dan mereka lah yang mendengar langsung Nabi ucapkan kapan, kepada siapa. Kita melihat penukilan dari seorang tabi'in, Syakik bin Abdullah. Ini penukilan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di bab hukum tarkis shalah. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Syakik bin Abdullah, "Kana ashabu Muhammadin la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufran ghairus shalah." Adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Mereka tidaklah melihat sesuatu dari amalan kalau ditinggalkan akan menjadikan seorang itu kafir selain sholat. Berarti sahabat bersepakat bahwa sholat kalau ditinggalkan hukumnya apa? Kafir. Ini yang memutus. Jadi sahabat mengambil pendapat yang kedua. Ia menyatakan apa? Kafir. Adapun pendapat pertama itu dalilnya adalah dalil-dalil umum. Bahwa orang yang bersyahadat, bukan hanya bersyahadat, setelah bersyahadat dia sholat. Dan itu dalil-dalil umum, dikhususkan oleh dalil kedua tadi. Dari pendapat
Yang kedua, dan ini pendapat tentunya yang paling tenang, kita amalkan juga supaya orang tidak bermudahan juga meninggalkan sholat. Karena kapan kita katakan, wah ini dosa besar, sama dengan zina, sama dengan mencuri, orang akan meninggalkan sholat dengan mudah. Karena, pasti saya masuk surga. Walaupun saya tidak sholat. Makanya yang paling aman adalah yang kita pegang seperti yang dipegang oleh para sahabat Nabi SAW. Makanya para sahabat jangankan meninggalkan sholat. Di antara mereka ada yang menangis karena luput sholat berjamaah. Jangankan meninggalkan sholat. Luput sholat berjamaah mereka bersedih. Mereka menangis karena ini masalah besar. Bukan masalah kecil. Baik saudaraku, alhamdulillah. Baik, karena sudah juga pas. Saya sudah kasih kode. Kita cukupkan dengan pembahasan terakhir tadi. Hukum orang meninggalkan sholat karena malas. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk di bab yang lain. Yaitu bab tentang adzan dan iqamat. Insya Allah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bukan beberapa ya, banyak. Iya. Ini ada pertanyaan katanya tentang baca Al-Fatihah di belakang imam. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang perkataan bahwa orang bijak itu adalah orang yang paling pertengahan dalam segala sesuatu? Iya, betul. Iya. Orang yang pertengahan dalam segala sesuatu itulah yang benar. Yang pertengahan segala sesuatu. Tapi perlu kita ketahui apa makna pertengahan. Pertengahan itu artinya kita hanya beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa menengok celaan orang yang mencela atau pujian orang yang memuji. Itu namanya pertengahan. Jangan sampai keluar dari ini. Karena tidak ada lagi pertengahan kecuali apa yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang lain. Itulah pertengahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat pertengahan. Memang seperti itu. Tapi itu tadi, pertengahan yang diinginkan oleh syariat, yang kita beramal dengan syariat. Bukan dengan hawa nafsu. Tapi ini ada lanjutannya, maka dari itu, pendapat Imam Ahmad lah yang paling pertengahan. Iya. Di mana pendapat Imam Abu Hanifah tidak baca sama sekali. Dan sudah ditanggung imam. Sedangkan Imam Syafi'i semuanya baca walaupun sholat jahat dan sir. Maka saya memilih pendapat Imam Ahmad yaitu baca pada saat sir dan tidak wajib baca pada sholat jahar berdasarkan hadis Abu Bakr. Pertama begini, pendapat Imam Ahmad kalau benar beliau katanya kita bilang berdalil hadis Abu Bakr. Dan itu tidak mungkin benar. Karena yang berdalil dengan hadis Abu Bakr bukan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Jangan salah. Karena mayoritas ulama madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, berpendapat. Semuanya mereka bilang kalau dapat ruku tidak baca Al-Fatihah, tidak dapat rakaat. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan dapat. Jadi hati-hati. Ia menyandarkan pendapat dulu. Sekarang anggaplah itu pendapat Imam Ahmad. Dan itu tidak benar, saya bilang tadi. Karena itu alasan pertama tadi. Alasan kedua, semua ulama madhab selain Hanafiyah mendoibkan hadis yang mengatakan bacaan imam itulah bacaan siapa? Makmum. Tapi sekali lagi kita anggap ini pendapat Imam Ahmad. Sekarang kita mau pertengahan mengikuti ini pendapat. Ini menurut hemat siapa? Yang menilai ini pertengahan. Kita siapa? Bisa ke bahasa Arab. Kita bisa meneliti sendiri. Orang yang bisa menguatkan begini, bukan orang hanya pertimbangan pribadi, tapi dia sendiri mujtahid. Mujtahid itu tahu bahasa Arab, tahu ilmu hadis, tahu ilmu usul fikih, tahu ilmu usul tafsir. Kita apa kita tahu? Kalau kita sudah seperti ini,
silakan. Itu pertengahan yang menurut kita tahu. Dan menurut ilmu kita yang kita teliti. Jadi kalau kita yang bertanya seperti itu, alhamdulillah silakan. Itu namanya bukan taklid, tapi beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Adapun kalau menurut hemat kita sendiri, jangan. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk melihat siapa yang punya dalil kuat. Masalahnya, kita menyelisih hadis Bukhari Muslim ini. Hati-hati. Pendapat Imam Ahmad, anggaplah kita bilang begitu, bahwa kalau sholat jahar tidak baca, kalau sholat sir, baca makmum. Ini menyelisih hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Di solat apa ini? Sir atau jahar? Nabi tidak bilang, kita mau bilang. Nabi tidak rinci, kita mau merinci. Siapa yang pintar, kita atau Nabi? Siapa yang berani bilang? Tidak ada Nabi. Ketika Nabi tidak rinci, kita harus amalkan umum. Itu sudah menjadi kaidah. Wajib beramal dengan dalil di atas pemahaman yang umum sampai data yang mengkhususkan. Kalau ada dalil bilang wajib baca Al-Fatihah kecuali sholat jahriyah, amalkan. Wajib kita berpindah. Tapi ini tidak ada yang membedakan. Makanya kita tidak pilih pendapat Imam Ahmad. Kalau itu benar pendapat Imam Ahmad. Mungkin bisa kita pahami? Itu wallahu a'lam. Apakah ada syair yang berbunyi berpagi-pagi seperti pagi-paginya ayam dan bersabar seperti bersabarnya batu? Enggak tahu. Iya. Karena saya bukan penyair. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak meninggal, tapi tidak meninggal. Wah, keras ini. Iya. Tapi juga tidak sholat. Kecuali pada 2 hari raya saja. Apakah dia masih tetap dapat keutamaan masuk surga? Dan jika dia tidak sholat tapi membayar zakat, apakah dia masih saudara kami sebagaimana dalam ayat tadi? Iya. Keharusan daripada bersyahadat itu sholat. Karena syahadat itu, makna syahadat artinya kita ikrar dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan beramal dengan keharusannya. 3 ini harus yakin di hati. Kalau ucapkan tanpa keyakinan, salah. Tidak berguna. Seperti orang munafik. Munafik bersyahadat, tapi hatinya kekafiran. Harus diyakini dalam hati. Diucapkan dengan mulut. Kalau hanya meyakini tidak diucapkan, tidak juga. Abu Thalib yakin agama Muhammad terbaik, tapi tidak bersyahadat. Kafir juga. Jadi harus diyakini dengan hati, mengucapkan dengan mulut, ucapan, kemudian beramal di atas keharusannya. Syahadat ada kewajibannya. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal, fa'inhum atau ukalidalik. Kalau mereka sudah taat kepada kamu tentang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa'ahbiruhum, kabarkan kepada mereka, anallaha aftaradu alaihim 5 sholawatin fi kulli yaumin walailah. Kalau sudah bersyahadat, kabarkan, kasih tahu bahwa Allah wajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu keharusan bersyahadat. Kalau ada orang bersyahadat tidak sholat, bukan Islam. Ya? Atau dia bersyahadat tapi Islam 3. Artinya hanya sholat 3 waktu. 2-nya tidak. Bukan Muslim. Bukan Muslim. Atau dia hanya sholat 4 waktu.
Dia tidak sholat, misalnya sholat subuh, bukan muslim. Karena harus 5 dalam sehari semalam. Jadi orang yang seperti ini, seperti yang kita katakan tadi, kalau dia menentang, kafir. Kalau dia karena malas juga, kafir juga. Berdasarkan tadi hadis yang kita telah bacakan. Kemudian jika dia bayar zakat, tidak sholat. Ya, apakah dia saudara kami juga atau belum? Orang yang membayar zakat tapi tidak sholat, kafir. Karena kedudukan zakat itu kan setelah apa? Setelah sholat. Setelah sholat. Iya, ini kedudukannya. Kedudukannya. Zakat itu hanya wajib bagi orang yang mampu. Yang punya harta untuk dizakati. Bagi yang tidak kan tidak. Sementara sholat, mampu, tidak mampu, selama ada akalnya, wajib sholat. Bedanya, lebih. Maka orang yang mengeluarkan zakat tapi tidak sholat, hukumnya kafir. Diperangi. Kalau pemerintahan yang memeranginya. Memeranginya. Diminta untuk bertobat. Diminta untuk bertobat. Sudah, yakin. Baiklah. Ini masih banyak tapi mode apa? Saya sudah dikasih kode juga. Alhamdulillah untung cepat dikasih kode. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di hari ini bermanfaat. Kami mohon maaf ada pertanyaan tidak bisa sempat dijawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.